Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Zaki Alifatan akan menjelaskan soal-soal jawaban untuk penilaian akhir tahun pelajaran matematika. Oke, langsung saja kita akan mulai di nomor 1. Oke, untuk yang nomor pertama, soalnya adalah bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri adalah 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah, mari kita jawab. Jadi kita bahas ya. Misalkan U1-nya itu jumlah bakteri mula-mula. Nah, karena setiap 5 menit melipat gandakan, ini deret geometri dengan R-nya 2. Setelah itu jumlah bakteri setelah 30 menit itu suku ke-7. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Yang pertama, untuk UR sama dengan AR 6 sama dengan 400. AR 6 sama dengan 400 dikali 2,3. 3. Yang hasilnya adalah 3200. Jadi karena U1-nya ini jumlah bakteri mula-mula, setelah itu setiap 5 menit melipat gandakan, jadi deret geometri dengan R-nya 2 karena 2 kali lipat. Setelah itu jumlah bakteri setelah 30 menit itu sama dengan kayak suku ke-7-nya. Nah, jadi kita langsung cari ke suku ke-7-nya, yaitu ini dia, menggunakan rumus seperti ini. Lanjut kita langsung ke yang nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 2. Itu soal nomor 7 dengan soal Chandra menemukan Archaebacteria yang menggandakan diri setiap 25 menit. Maka berapa jumlah setelah 5 jam? Nah, ini sama seperti soal yang pertama tadi kita bahas. Pembahasannya itu setiap 5 jam. Jadi kita ubah ke menit dulu. Setiap 5 jam itu kalau kita ubah ke menit jadi 300 menit. Maka bertambah tiap 25 menit. Maka total dari 5 jam untuk tambah setiap 25 menit adalah 12 kali. Langsung saja kita akan mencari dengan rumus sama seperti tadi. Maka yang dicari ini adalah U13. U13. U13, lalu dengan hasil yaitu 50 tadi, 50 dikalikan 2 per 12 tadi ya. Langsung saja. Dengan hasil 204.800. Oke deh, langsung terjawab. Jadi jumlah Archaebacteria yang menggandakan diri tiap 2 menit setelah 5 jam berjumlah 204.800. Kita lanjut yang ke nomor 3. Yang soal pertambahan penduduk pada tahun 2010 adalah 24, sedangkan di tahun 2012 96. Maka berapa pada tahun 2015? Langsung saja kita cari dulu R-nya, yaitu kita langsung buka aja ya. Kita dulu. R-nya. Nah, kita langsung cari R-nya, yaitu kita bagikan aja. Di tahun 2012 kita bagikan ke penduduk di tahun 2010, yaitu 96 dibagi 24.
Kita langsung bagi-bagi aja, yang hasilnya akan jadi 4, paling sederhana lagi. Nah, jadi R-nya sama dengan 2. Jika R yang sudah kita ketahui, kita langsung nyari di suku ke-6-nya. 6 dengan cara 24 dikali 2 pangkat 5 ya, 24 bagi 2 pangkat 5. Nah, jika dijumlahkan semuanya dikalikan, maka hasilnya adalah 768. Jadi pada tahun 2015 total penduduknya adalah 768. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Dengan soal pertambahan pengunjung hotel pada 2015 adalah 42, sedangkan 2017 adalah 168. Berapa pada tahun 2020? Nah, kita langsung cari ya. Jadi kita tentukan dulu R-nya sama tadi. R-nya langsung bagikan kayak tadi, 168 dibagi 42. Yang hasilnya 4 sama. Yang jadi R-nya adalah 2. Langsung kita cari suku yang ke-6, yaitu 42 dikali bagi 2 pangkat 5, yang jika ditotal semuanya adalah 1.344 dan terjawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu dengan soal ubah 72 derajat ke radian. Hasilnya adalah kita cari dulu 72 derajat ya, 72 derajat, yaitu sama dengan, jadi kita langsung bagi aja 72 dibagi 180 derajat, yang jika ditotalin semuanya adalah 2,5 R per radian. Jadi jawabannya adalah jika kita ubah 72 derajat ke radian, maka hasilnya adalah 2/5 ini ya, 2/5 radian. Oke. Ini yang soal nomor 5. Itu lanjut kita soal yang ke nomor 6. Ubah 3/4 radius radian ke derajat. Langsung aja kita ubah, berarti ini nomor 6 ya. 3/4 rad sama dengan kita langsung kalikan. Jadi kita kalikan 180. Jadi ini kita langsung ini kali 180. Kita totalkan semuanya dan berjumlah 135 derajat. Jadi jika kita ubah 3/4 rad ya ke derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Langsung kita soal yang ke nomor 7. Itu nilai dari 5 sin ditambah 6 cos dibagi 2 cos x dikurangi 3 sin x. Langsung ya, ini nomor 7. 5 sin x yaitu ditambah 6 cos x langsung bagi 2 cos x
ditambah dikurang 3 sin X. Langsung ya kita bahas. Jadi jawabannya adalah 5 tan X ditambah 6 dibagi 2 kurangi 3 tan X. 2 kurangi 3 tan X. Langsung kita jumlah semuanya. Jadi ini 10 per 3 ya, 10 per 3 ditambah 6, lalu kita bagikan lagi, ini 2 min 2, maka hasilnya adalah 28 per 3 dibagi 4 per 3, maka hasil total dari semuanya adalah 7 per 6. Oke. Jadi dari 5 sin X ditambah 6 cos dibagi 2 cos dikurangi 3 sin adalah hasilnya adalah 7 per 6. Lanjut, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Selanjutnya ya, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Titik A sama dengan dalam kurung minus 2 akar 2, minus 2 akar 2. Koordinat kutubnya sama, jadi berapa? Nah, langsung kita bahas ya. Kita cari R-nya dulu. Kita cari R-nya. Jadi akar X2 tambah Y2. Akar X2 tambah Y2 sama dengan akar 8 tambah 8. Ini langsung kita coba ya. 16, jadi akar 16 adalah 4 ya, benar sekali. Jadi R nya di sini adalah 4. Nah, karena tan sama dengan 1 dan Z dan X, Y lebih kecil dari 0, maka di kuadran 3 sama dengan itunya berarti 225. Maka kita langsung jelaskan ya di sini. Karena tan ini ya 1 dan X Z lebih kecil dari 0, maka di kuadran 3 kuadran 3 kosannya dengan 225. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Langsung kita lanjut ke soal yang ke nomor terakhir. Jumlah tak hingga dari deret 18 ditambah 12 tambah 8 ditambah titik. Nah, jadi kita langsung cari yang S tak hingganya ya, geometri atau deret geometri yang tak hingga. Jadi berarti X I K hasil A min A plus 1 R ditambah dengan 18 per 1 min 2 per 3 min 2 per 3, hasilnya adalah 54. Jadi di soal nomor 10 ini jawabannya adalah 54. Jadi jumlah tak hingga dari deret 18 tambah 12 tambah 8 tambah titik itu adalah salah satu deret geometri yang tak hingga, yang hasilnya jika dijumlahkan semua atau ditot dengan rumus sesuai dengan deret geometri tak hingga, maka hasilnya adalah 54.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui suku ketiga sama dengan 54 dan suku kelima sama dengan 486, maka tentukan rasionya. Nah, ini kita langsung tentukan ya rasionya. Oke, bentar ya, ini terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya kita bahas. Jadi kita langsung cari aja. Ini kan diketahui suku tiganya sama suku lima. Langsung kita bagi dua-duanya, yaitu suku 5 dibagi suku ketiga. Yang hasilnya adalah suku 5-nya 486 dan suku ketiganya ada 54. Langsung kita bagi nanti. Kita bagikan, jadi yang hasilnya 9. Jadi radiusnya atau rasio ya, sorry. Jadi rasionya sama dengan 3. Oke, jadi diketahui suku kelima, suku limanya ada 456 dan suku tiganya ada 54, maka rasionya 3. Next ke soal berikutnya, yaitu barisan 2x dikurangi 5, x dikurangi 4, min 3x ditambah 10. Total nilai x agar barisan geometri agar barisan geometri adalah, nah, jadi tentukan ini pertanyaannya, tentukan nilai x barisan geometrinya, x agar barisan geometri. Langsung kita bahas ya. Oke, ini ya, di pembahasan kita langsung bagi x min 4 per 2x min 5, maka sama dengan min 3x ditambah 10 per x min 4, x min 4. Maka ini adalah cross multiply dan selesaikannya yaitu dengan cara ini ya, cross multiply dan selesaikan, yaitu hasilnya 3. Lanjut ke soal berikutnya. Bola dijatuhkan dari ketinggian 100 cm, memantul setengah tinggi sebelumnya. Berapa total lintasan hingga 6 kali jatuh? Langsung. Ya, lintasan. Jadi ini 100 cm ditambah 2 oke. Ini 100 cm ditambah 2 dalam kurung 50 tambah 25 tadi ya, 25 kan setengahnya ya, ditambah 12,5 jadi 3, terus karena ini setengah. Nah, memantulkan setengah tinggi, jadi setengahnya bukan dibagi setengah sampai jatuh sampai 6 kali. Jadi langsung kita dengan 50 atau kita tambah 25, terus kita tambahkan lagi 25 dibagi setengah 12,5 itu ke jatuh yang keempat 6,25, jatuh yang kelima, yang keenam ya, sorry yang keenam, yang terakhir itu 3,19. Langsung jadi sama dengan 100 ditambah 2. Kita selesaikan di dalam kurung. Jika ditambah semuanya, hasilnya adalah 96.875. Langsung kita jadikan atau kita totalkan semuanya menjadi 293,75. Nah, jadi total lintasan hingga 6 kali jatuh
adalah 293,75 cm. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jumlah 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 tambah tambah 4 pangkat n sama dengan 545.460. Tentukan nilai n-nya. Maka kita gunakan rumus jumlah direct geometri, yaitu ya Sn sama dengan A dalam kurung R per N min 1 A R N min 1 dibagi R min 1, maka hasilnya adalah 5.460. Lalu kita langsung ke masukin ke rumusnya ya, yaitu ini apa namanya, maka sama dengan 4 karena R nya 4 ya, 4 karena R nya 4 min 1 per 4 min 1. Nah, min 1 kita langsung jumlahkan aja atau kita kurangkan jadi 3. Jika sudah, langsung kita jadikan kita total dan hasilnya adalah 6. Langsung next kita ke soal berikutnya. Jumlah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah titik ditambah 2 pangkat n adalah 2004. Tentukan nilai n-nya. Nah, sama seperti tadi, Sn ya, langsung 2n plus 1 dikurangi 1. Nah, ini kita langsung jadikan ya, atau kita langsung tentukan jadi 2n min 1. 2n plus 1. Maka ini jika dihitung semuanya, totalnya adalah 2005, karena 2n ini adalah 2004, maka ditambahkan 1 jadi 2005. Oke, langsung kita sambungkan, jadi sama dengan n plus 1 sama dengan 11. N plus 1 sama dengan 11. Jadi n nya sama dengan 10. Jadi nilai n nya adalah 10. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Tali dipotong-potong mengikuti deret 100 cm, 80 cm, 64 cm, hingga tak hingga. Nah, maka kita akan tentukan berapa sih ya, berapa centimeter ya. Langsung kita pakai cara yaitu S ini hingga kita pakai ya, ini. Langsung A dikurangi 1, A kurangi 1 min R sama dengan 100 per 1 dikurangi 0,8. Jadi ini 0,8. Jika udah, kita langsung totalkan semuanya jadi 100 per 0,2. Maka hasilnya adalah 500. Jadi tali dipotong-potong mengikuti deret 100 cm, 80 cm, 64 cm, hingga. Jawabannya adalah 500 cm.
Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal segitiga ABC. Dari gambar yang sudah saya tuliskan ya, jadi setiap soal nanti saya bakal taruhkan di setiap mulai. Jadi kalian bisa lihat di sini segitiganya, maka kod A plus B sama dengan berapa. Nah, langsung saja kita hitung ya. Di sini A plus B, A plus B sama dengan 180 derajat. Nah, dikurangin C, dikurangin C. Setelah itu maka jadi kod A plus B sama dengan kod 180 derajat dikurangi C. Yang hasilnya adalah kod C. Ini ya, ini kod C. Jadi hasil dari kod A plus B adalah min kod. Oke. Lanjut di nomor selanjutnya. Ini hasil, kalian bisa lihat ini ya, soalnya langsung saja kita bahas. Jadi jawabannya adalah sin 90 ditambah A ditambah sin 90 derajat dikurangi A tambah sin 90 derajat A. Maka hasilnya adalah cos A ditambah cos A sama dengan 2 cos A. Jadi cos A ditambah cos A ini adalah 2 cos A. Maka hasilnya adalah dari soal berikut adalah 2 cos 2 cos 2x. Ini adalah 2 cos 2x. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Cos ya, kalian bisa lihat cos 180 derajat ditambah A. Nah, langsung jadi untuk kuadrat 3. Jadi karena ini adalah kuadrat 3, maka kita masukkan cos 180 derajat, cos 180 derajat sama dengan A ditambah 1 derajat ditambah A sama dengan min cos x. Jadi min cos x. Maka hasil dari soal berikut adalah min cos. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 180 derajat. Jadi ya, soal seperti ini kita langsung jawab. Maka karena X tambah Y tambah Z adalah 180 derajat, maka hasil pembahasannya jawabannya jadi seperti ini. Y ditambah Z. Ingat ya, karena X Y Z nya 180, jadi Y tambah Z sama dengan 180 derajat. Nah, dikurangin X. Nah, jadi kita masukkan ke sin. Jadi seperti ya, sin 1/2 dalam kurung 180 derajat dikurangin X. Nah, maka hasilnya adalah cos 1/2x. Nah, jadi hasil dari persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan derajat atau seperti soal berikut ini adalah cos
1/2 X. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ya, nilai dari sin 60 derajat dibagi 1 tambah cos 60 derajat. Langsung kita bahas. Jadi ini ya hasilnya, maka akar 3/2 dibagi 1 plus 1/2 sama dengan akar 3/3. Nah, ini adalah tan 30 derajat. Oke, mungkin segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.